Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG PAI periode keempat tahun 2025 di LP3 UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawi dengan NIM 20256100339 pada hari ini Kamis pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Loksmawi kelas 1 dengan materi sujud syukur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sujud. Kemudian yang ke-9 duduk agak cabut. Ke-10 baca doa. Baca doa dulu nak. Kemudian yang ke-11 baca selawat. Ya. Kemudian yang ke-12 salam dan ke-13 Nah, ya. Jadi sekarang coba kita lanjutkan pada materi hari ini, yaitu tentang syukur. Tentang sujud syukur. Ya, sebelumnya ayo kita bagikan buku paketnya dulu. Coba bantu nak. Nah, coba buka halaman tentang sujud syukur. Nah, ya, berarti hari ini kita memasuki materi tentang sujud syukur. Coba kalian buka dulu, ya, kalian buka dulu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Ayo, sebelum kita ini speaking dulu ya, biar semangat kita ya. Ya, yang pada semangat belum? Alhamdulillah. Yang paling penting semangatnya dulu ya kan. Kalau tidak semangat, apapun yang kita kerjakan sia-sia. Ya. Kita memasuki yaitu materi tentang sujud syukur. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya sama kalian dulu, apa itu sujud syukur? Saya Nah, ayo lanjut apa? yang pertama sujud yang berarti tunduk atau merendahkan diri sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syukur yang berarti berterima kasih. Kemudian sujud syukur yaitu adalah sujud ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, tepuk tangan nak. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan informasi tentang nikmat Allah. Ya, tentang misalnya apa? Mendapatkan piala atau kemenangan apa itu, baik dalam segi sepak bola ataupun dalam bulu tangkis, atau misalnya kita dapat juara kelas. Nah, kita pasti sujud syukur. Nah, jadi itu tandanya kita dalam kita dalam sujud syukur itu kita mengungkapkan rasa terima kasih kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, kemudian kita lihat lagi. Selain ini apa lagi nak? Berarti hukumnya apa dia? Sunnah. Hukumnya itu sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak diwajibkan. Jadi kalau kita misalnya apa mendadak dapat kabar gembira, kemudian kita ketika kita terhindar dari mara bahaya atau malapetaka, misalnya dari kebakaran, ya kan, dari kecelakaan, itu harus kita wajib sunat sujud syukur ya. Jadi berterima kasih kita kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita dari mara bahaya ya kan, ya. Kemudian saksikan video ini ya. Nah, setelah kalian amati video tersebut, apa yang ada di benak kalian tentang video tersebut, tentang cerita video yang kita amati tadi? Ayo, apa? Tentang seseorang yang bersyukur karena mendapatkan pekerjaan. Ya, tentang seorang yang bersyukur karena mendapatkan pekerjaan. Tadinya bapak itu tidak mempunyai pekerjaan, tetapi setelah beliau mendapatkan telepon itu dari seseorang
ini kelompok, kemudian ini kelompok itu 3, 4, ya benar ya. Ini benar. Karena kita lihat akan lebih jelas lagi kita simak lagi video selanjutnya ya. Selamat pagi sobat belajar semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah sujud syukur. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Sujud adalah salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu gerakan yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Kita lihat ya. Setelah kalian memahami, setelah kalian amati video tersebut, nah ini ada tugas kelompok buat kalian ya. Ini dibagikan lembarannya, nanti kalian kerjakan bersama ya. Ya, coba kalian perhatikan dulu ini lembaran peserta. Ini dianjurkan sujud syukur. Berarti ini kan kalian isi, berarti di setiap kolom-kolom ini kalian isi, ya nak ya. Di setiap kolom-kolom ini kalian isi yaitu tentang kasus. Ya, ini kalian baca tentang kasusnya dulu. Setelah kalian baca tentang kasusnya ini, kemudian kalian isi di setiap kolom yang kosong ini, ya nak ya. Bisa kalian pahami nak? Bisa Bu. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya, sudah. Ya, coba kalian baca sama apa kalian amati sama mungkin ya tentang apa yang ada di sini. Kita jadi sebutkan ya. Nanti ya, udah siap semua? Ya. Nah, kalau udah siap, ayo presentasikan ke depan mewakili satu kelompok satu orang. Silakan maju ke depan, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Maju. Kelompok siapa? Nih, kelompok siapa itu? Ya, boleh. Ya, kelompok 3, Bang Adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari kelompok 1. Kasus 1. Ayah Ali yang sudah dalam sakit, akhirnya dinyatakan sembuh total oleh dokter dan diizinkan pulang ke rumah. Dianjurkan sujud syukur, ya, karena telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Seorang siswa berhasil menjawab pertanyaan guru di kelas dan mendapatkan nilai 100. Dianjurkan sujud syukur, tidak, karena ia hanya mendapatkan nilai yang terhindar dari bala atau mara bahaya. 3. Seorang atlet berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade internasional. Dianjurkan sujud syukur, ya, karena ia telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, kita tepuk tangan bagi kepada ketiga kelompok yang sudah memaparkan masing-masing pendapat kalian tentang sujud syukur ya nak ya. Kemudian sebelum kalian ini coba ada yang ingin bertanya sama mereka, silakan. Kenapa mereka bisa terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan pekerjaan kelompoknya? Ayo, kira-kira kenapa? Yang kelompok 1 bahan bertanya? Kenapa? Tanyakan aja. Kelompok 2? Ya, ayo kelompok 2. Mengapa pendapat Aidul dan Kuida berbeda? Kenapa tadi pendapat Aidul ya? Tadi kelompok 1 ya. Kenapa bisa perbedaan yang dilakukan oleh kelompok? Setiap orang memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda-beda ya tentang penerapan
Ibu harap biar tahu tata caranya itu bagaimana. Ya, awali dengan niat dulu. Usali. Ya, ketika sujud. Nah, Allah wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, kita tepuk tangan. Ayo. Kelompok dua atau tiga boleh apa? Dua boleh. Boleh. Kelompok satu. Kalau kalian ya kan, ini cukup ya kan? Awali dengan niat ya. Mereka mendapatkan kabar gembira. Oke, kita tepuk tangan. Bagaimana anak-anak? Kalian pahami? Ya. Jadi seperti itulah. Kalau misalkan kita mendengarkan kabar gembira, ya kan, atau nikmat apapun itu yang udah dikasih sama Allah, kita tetap ingat syukur. Ataupun ini terhindar dari segala mara bahaya atau malapetaka. Ya, misalnya kita selamat dari kecelakaan apakah kebakaran, ya kan, atau terhindar dari gempa, ya, gempa dari gempa yang dahsyat, ya. Kemudian terhindar dari segala malapetaka apapun, ya. Tetap kita sunat melaksanakan sunat sujud syukur, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Selanjutnya, mari kita lihat sudah kalian kerjakan. Kemudian ibu ingin kalian itu tulis dalam satu ringkasan itu masing-masing kelompok kalian. Ibu ingin kalian itu meringkaskan bagaimana sujud syukur itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Ya, kalian buka buku cetaknya, kalian lihat di buku cetaknya bagaimana cara kita ya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana caranya. Nah, kita pakai ini harus kalian ya nanti kita ya kita kelompoknya di dalam kelompok bukan di cetaknya juga bagaimana cara melakukan dan cukup dalam kehidupan sehari-hari. Udah siap? Nah, kalau udah siap, ayo kita lakukan. Harap masing-masing kelompok harus kalian buat sebuah kesimpulan, ya. Harus ada kesimpulan masing-masing kelompok, ya. Ayo apa aja nanti kita lakukan masing-masing kelompok. Tadi dulu ya. Iya. Kelompok mana dulu nih? Ayo, kelompok dua. Apa kesimpulannya? Kita harus berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani. Ya, oke, tepuk tangan. Kesimpulan selanjutnya apa? Rara? Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran sujud syukur adalah bahwa sujud syukur adalah hal yang kita patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kesimpulan selanjutnya dari kelompok satu ya, lanjut. Tetaplah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala karena apapun yang kita dapatkan itu darinya. Oke. Kesimpulan kita hari ini yaitu apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya sebagai
berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sangat banyak. Ya, tidak bisa kita hitung. Kalau nikmat Allah kasih itu tidak bisa kita hitung. Tapi dengan kita selalu bersyukur, ya, itu akan Allah tambahkan nikmat yang lainnya untuk kita semua. Ya. Dan sujud syukur juga, itu juga perlu kita terapkan tiba-tiba itu apabila kita terhindar dari segala mara bahaya. Ya, dari segala mara bahaya. Misalnya dari kebakaran, ya, dari gempa bumi yang dahsyat, kita selamat dari gempa bumi yang dahsyat. Kita juga sunat melakukan sujud syukur. Ya. Baiklah, untuk hari ini demikian saja, kita pada ini aja dulu untuk materi hari ini, yaitu sujud syukur. Ya, minggu depan kita memasuki sujud tilawah. Ya, insyaallah selama berpanjang, insyaallah kedepannya kita berjumpa lagi. Ya, baiklah. Untuk kita ini coba kita doa dulu. Dari kita bersyukur kepada Allah. Segala cita-cita kalian itu tercapai. Amin.